Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma hadana walahu syukru ala maulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Ali wal a'immah min wuldihi hujajullah. Wa asyhadu annal mahdi wal mahdiyina min wuldihi hujajullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al a'immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsiran. Sekalian saudara semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai level tingkatan Ismul A'zam. Ada yang namanya Ismul A'zam yang pertama, yang kedua Ismul A'zamul A'zam, yang ketiga Ismul A'zamul A'zamul A'zam. Kita akan membahas peringkat kedua dan ketiga. Peringkat kedua itu adalah isim yang sering kita baca, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Ismul A'zamul A'zam. Di atasnya ada yang namanya Ismul A'zamul A'zamul A'zam. Di atas daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, karena ini di atasnya, dia adalah merupakan isim ghaib. Ya, ghaib. Jadi disebut dengan huwa, atau disebut juga dengan al-haqiqatu wal kunhu. Artinya kebenaran dan kenyataan. Kita akan bahas mulai dari Ismul A'zamul A'zam, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah diketahui oleh seluruh umat Islam bahwa kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah menyebut tiga Ismul A'zamul A'zam, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tinggal di atasnya itu ghaib sifatnya, yaitu huwa. Karena itu kita mulai daripada Ismul A'zamul A'zamul A'zam. Kita meyakini bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini fana. Kita ini fana. Arti fana itu ya lenyap. Arti lenyap itu hilang. Arti hilang itu tidak ada, bersifat adam, tidak ada wujudnya dibandingkan dengan wujud Tuhan. Jadi kita ini kalau dibandingkan dengan wujud Tuhan, kita ini tidak ada. Kalau kita meyakini diri kita ada, maka kita meyakini seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi kalau kita meyakini diri kita ini tidak ada, itulah kita meyakini adanya Tuhan. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang ada, hanya Allah. Selain Allah, keberadaannya adalah majas. Majas, artinya hanya keberadaan bayangan. Kita semua adalah bayangan Allah. Kita semua bukanlah merupakan wujud hakiki. Bukan wujud hakiki. Karena itu, Al-Imamul Mahdi, Muhammad ibn Hasan alaihissalam, mengutus wasi dan utusannya Sayyidi wa Maulai Al-Imam Ahmad Al-Hasan. Ahmad bin Ismail bin Saleh bin Husain bin Salman bin Muhammad ibn Hasan menyatakan bahwa kita semua harus yakin sepenuh hati kita bahwa wujud diri kita ini adalah bukanlah wujud hakiki. Wujud kita semua ini fana. Wujud kita ini semua ini tiada hakikatnya. Maka dikatakan dalam makalah beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi, wahai Tuhan, la ahada, tak seorang pun, yastahiqul wujud, sungguh-sungguh ada, benar-benar ada, tak seorang pun sungguh-sungguh ada, benar-benar ada, layak ada, ila ant, hanya engkau saja, wahai Tuhan. Wa wujudi dzambun azim, kalau aku ini ada, merasa diriku ada, itu adalah dosa besar. Dosa besar adalah merasa diri ada. Itu dosa besar. Wa wujudi dzambun azim.
La sabila li ghufranih, tidak ada cara atau jalan untuk bisa diampuni dosa daripada syirik nafsi, nama syirik jiwa. Seorang yang meyakini dirinya ada itu syirik jiwa. Illa bifanai, kecuali lenyapnya aku, fananya aku, hilangnya aku, wabi baqaik, dalam kekekalan, wahai Tuhanku. Nah, karena itulah merasakan ketiadaan diri itulah merupakan langkah dasar untuk menuju kepada pertemuan dengan Tuhan. Yaitu seseorang harus merasakan dirinya fana. Pertama meyakini diri kita fana, kemudian dirasakan. Itu proses dasar. Dari proses ini kita harus betul-betul serius. Allah akan anugerahkan perasaan fana itu, diberikannya kepada kita kalau kita betul-betul tawajuh kepada hakikat yang sebenarnya dalam hidup ini. Menjalani kehidupan hakiki yang sebenarnya. Nah, kehidupan yang hakiki yang sebenarnya harus melalui jalur yang betul. Torekoh yang betul, jalan yang benar. Jalan yang benar untuk di zaman kita ini hanya satu saja. Hanya satu saja. Yaitu dengan mengikuti Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman. Imam Mahdi yang lahir di akhir zaman. Dialah satu-satunya guru kita kalau kita ingin menuju kepada kebenaran hakiki. Maka dianjurkan semua yang hadir di sini berpikir, apakah Anda sudah mengenal Imam Mahdi di zaman ini? Karena sekarang banyak Imam Mahdi palsu. Ada juga yang macam-macam itu. Maka carilah Imam Mahdi yang asli. Al-Imamul Mahdi yang asli itu adalah sudah jelas, yaitu dijelaskan dan orangnya ada hari ini. Karena itu kita semua harus mencari Imam Mahdi yang asli agar kita semua mencapai tujuan perjalanan liqa Allah, pertemuan dengan Allah, dengan pertemuan yang sebenarnya, mencapai hakikat tauhid yang sebenarnya, tauhid tanpa ada keraguan lagi. Inilah tauhid yang sebenarnya, yaitu seseorang mencapai derajat yang namanya haqiqatu wal kunhu, kebenaran dan kenyataan. Kebenaran dan kenyataannya seorang yang orang yakini bahwa hari ini kita semua harus tawajuh kepada kebenaran dan kenyataan itu. Batin kita mengarah kepada kebenaran dan kenyataan itu tanpa mengarah kepada yang lain lagi. Bahkan mengarah kepada yang lain itu disebut syirik. Syirik yang paling kecil, yang paling halus, nama syirik nafsi. Ada namanya syirik nafsi, ada nama syirik khafi. Yang nyata itu syirik jali atau syirik sarih, syirik nyata. Maka kita jangan sampai syirik yang terkecil ini, kalau kita tidak sampai kepada sebuah perasaan pemikiran, melenyapkan dari sejarah bentuk syirik. Sekarang inilah tugas kita hari ini, melepaskan kesyirikan sampai kepada syirik yang disebut syirik nafsi. Siapa yang syirik nafsi, maka kita kaji selanjutnya, pahami, belajar sungguh-sungguh dengan guru kita Al-Imamul Mahdi, Sayyidi wa Maulai Al-Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani Al-Ma'ud, wasi wa Rasulil Imamul Mahdi Muhammad ibn Hasan alaihissalam. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaimah wal mahdin wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.